Halo semuanya, perkenalkan saya Kak Swasti Maharani. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teknologi basis data, khususnya pada replikasi. Nah, pada video sebelumnya saya sudah sempat menjelaskan tentang replikasi satu arah. Nah, jadi pada video kali ini kita akan lanjut ke replikasi dua arah. Jadi pada replikasi dua arah ini atau bisa disebut dengan replikasi master to master juga memerlukan dua server yang berbeda. Jadi, apabila ada perubahan di server master, maka di server slave juga akan ada perubahan. Dan begitu pun sebaliknya, jika di server slave kita melakukan perubahan atau penambahan database, maka di server master juga akan terekam perubahan tersebut. Untuk replikasi dua arah ini, saya masih menggunakan server yang sama, yaitu untuk server masternya menggunakan laptop fisik yang sistem operasinya yaitu Windows 11, dan untuk server slave-nya saya menggunakan server virtual dengan bantuan VirtualBox dengan sistem operasinya yaitu Windows 7. Nah, untuk replikasi dua arah ini juga kita memerlukan masing-masing IP address dari kedua server ini. Oke, jadi sekarang kita akan langsung mencoba untuk membuat replikasi dua arahnya. Jadi pertama-tama, sebelum memulai langkah-langkah pembuatan replikasinya, kita perlu mempersiapkan beberapa hal, yaitu yang pertama kita harus mematikan dulu Windows Firewall dari server master dan juga server slave-nya. Jadi teman-teman bisa mencari di sini Windows Firewall. Lalu kita ke change notification setting, dan turn off-kan Windows Different Firewall-nya. Jadi di sini saya sudah men-turn off-kan, jadi mungkin teman-teman di sini masih turn on, bisa di-turn off-kan keduanya. Kemudian disimpan, oke. Lalu kita keluar. Nah, di server slip juga seperti itu. Kita ke Windows Firewall. Nah, di sini saya juga sudah mematikannya. Oke, dan sekarang kita keluar. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke server master. Nah, sekarang kita akan memastikan dulu apakah server master kita bisa terkoneksi dengan baik dengan server slip-nya. Jadi, di server master, kita akan menuju ke bagian setting dulu. Lalu ke bagian network dan internet. Kita scroll ke bawah, lalu cari advanced network setting. Di sini kita scroll ke bawah, lalu pilih more network option. Nah, di sini akan ada koneksi yang ada dalam laptop kita, lalu pilih yang VirtualBox Host Only Network, ke Properties. Nah, di sini kita pilih yang Internet Protocol version 4. Oke, di sini IP address-nya bisa diatur, karena di sini saya sudah mengaturnya, yaitu 192.168.20.5. Jadi teman-teman bisa mengatur dulu IP address-nya. Nah, sekarang kita beralih ke server slave-nya. Oke, untuk mengeceknya kita dapat lewat sini. Open Network and Sharing Center, lalu ke Change Adapter Setting. Nah, kita pilih yang Local Area Connection. Kita ke Properties. Lalu pilih juga Internet Protocol version 4. Nah, di sini IP address-nya juga disetting, dan saya sudah men-settingnya, yaitu 192.168.20.2. Jika tadi bedanya di server master itu digit terakhirnya adalah 5, di sini saya gunakan 2. Oke. Kita kembali. Nah, untuk mengecek apakah koneksinya sudah terjalin dengan baik, kita dapat mengeceknya di command prompt. Di kedua server, yang pertama kita akan coba dulu di server slip ini. Kita buka command prompt. Nah, lalu kita akan ping untuk IP address dari server masternya. Ping, lalu ketikkan IP address dari server master, yaitu 192.168.20.5. Nah, apabila tampilan sudah seperti ini, maka koneksinya sudah berhasil. Lalu kita cek kembali juga di server masternya, kita buka command prompt. Sekarang kita ping juga IP address dari server slip 192.168.20.5.
1.2. Nah, koneksinya juga sudah terjalin dengan baik. Oke, sekarang kita keluar. Nah, langkah selanjutnya kita akan langsung membuat replikasi dua arahnya. Jadi yang pertama, di server master kita akan mengkonfigurasikan file my.ini. Jadi kita buka folder sum, cari file folder MySQL, lalu ke bin. Sini kita cari .ini. Nah, ini dia filenya my. Oke, jadi di bawah MySQLD ini kita harus menambahkan 4 baris perintah baru, yaitu yang ini. Jadi sebelumnya sebenarnya file ini belum ada perintah itu, jadi ditambahkan dan saya sudah menambahkannya. Jadi untuk perintah yang pertama itu adalah untuk mengaktifkan file login-nya. Kemudian yang kedua itu kita atur untuk server ini sama dengan 1. Perintah yang ketiga untuk merefresh database, dan yang terakhir itu berfungsi untuk mensinkronisasikan database-nya. Jadi sekarang kita save filenya setelah menambahkan 4 perintah tersebut. Nah, selanjutnya kita aktifkan dulu sum-nya. Start MySQL. Nah, sudah. Langkah selanjutnya kita buka command prompt. Nah, lalu kita akan cari dulu IP address-nya, karena kita akan menggunakan IP address-nya di sini, jadi kita gunakan ipconfig untuk mencarinya. Nah, ini IP address yang akan kita gunakan nanti untuk konfigurasi di server slave. Lalu sekarang kita login ke MariaDB. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan membuat user yang pertama, yaitu create user. Nama usernya saya ganti saja jadi user 1. Nah, jadi kita membuat user, namanya user 1, dengan hostnya %, identified by user 1 ini adalah passwordnya. Oke, query OK. Lalu kita replikasikan dengan query grant replication slave on Nah, jadi grant application slave buat replikasi dengan slave-nya dari user 1 tadi yang kita buat, dan passwordnya juga user 1. Nah, sudah oke. Lalu kita flash privilege. Oke, lanjut lagi flash table. Oke, lalu kita show master status.
Nah, master statusnya ini, jadi yang file ini dan position ini nanti kita gunakan untuk konfigurasi di server sleeve-nya. Nah, karena tadi kita flash table with read log, sekarang kita unlock tabelnya. Oke, sekarang kita akan menuju ke server sleeve. Nah, di sini yang pertama kita juga harus mengkonfigurasikan file my.ini. Kita buka folder sum. Kita cari file.ini. Nah, ini dia filenya. Nah, jadi di sini kita juga harus menambahkan 4 baris perintah yang sama seperti di server master tadi di file my.ini di server sleeve. Nah, jadi perbedaannya di sini adalah server ID-nya. Jadi untuk server ID di server master dan di server sleeve itu tidak boleh sama. Tadi kan server ID di server master kita gunakan 1. Di sini kita gunakan 2. Jadi selain 2 juga bisa asalkan tidak sama. Nah, sebelumnya juga di file ini tidak ada untuk perintah ini dan saya sudah menambahkan sebelumnya, jadi tinggal tambahkan lalu di save. Sama ya perintahnya ini. Ada logbin, mysql bin, inodb, dan sync binlog sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita aktifkan dulu sum-nya. Start MySQL. Oke, sudah. Sekarang kita menuju ke command prompt. Nah, di sini untuk konfigurasi dua arah, kita juga memerlukan IP address dari server sleeve. Jadi kita lihat ipconfig. Nah, IP address-nya ini akan kita gunakan nanti. Lalu kita login ke MariaDB. Ya sudah. Nah, pertama-tama kita harus stop sleep dulu. Tujuannya apa? Jika nanti kemungkinan ada sleep yang masih berjalan atau yang masih terhubung, kita stop dulu. Oke, query sudah oke. Lanjut lagi, sekarang kita konfigurasikan. Perintahnya change. Nah, di sini kita tuliskan IP address dari server masternya. Jika kita tadi sudah lihat, itu IP address-nya adalah nih 192.168.20.5. 192.168.20.5. Lanjut lagi master user. Nah, yang tadi kita buat usernya adalah user 1 ya. Lihat lagi. Nah, user 1. Lalu master password. User 1. Ini master log file. Sama dengan nah, log filenya kita lihat lagi di bagian ini di server masternya. Log filenya adalah mysql bin.04x14.
SQL bin 14. Kita lihat lagi, agak salah. Oke. Koma, lalu master post. Ini adalah posisinya. Kita lihat di master, posisinya adalah 799. 799. Oke. Nah, query sudah oke. Lalu kita start slave. Lanjut lagi, show slave status. Nah, di sini ada error. Kita lihat. Could not find first log name. Jadi kita kembali lagi dulu ke server master. Coba kita flash logs. Query oke, show master status. Nah, di sini kita diberikan lagi log file yang baru. Jadi kita ulang lagi pembuatannya. Dari stop dulu deh, stop slave-nya dulu. Lalu konfigurasinya change master to master 192.168.20.5 master user master password. Master log file. Nah, log file kita lihat yang baru. MySQL bin 00015. MySQL bin 04x15. Oke. Koma, lalu master log post. Log postnya itu 385. Nah, langsung start slave. Oke, show slave status. Oke. Nah, di sini sudah slave IO state-nya sudah waiting for master to send event. Jadi, replikasinya sudah berhasil. Nah, jadi ini baru replikasi satu arah saja. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita akan membuat user di server slave-nya. Jadi, sama seperti tadi, kita create user. Slave 1. Create user, nama usernya slave 1, hostnya persen, identified by slave 1. Oke, sudah oke. Lalu kita replikasikan, itu grand replikasi. Grand replication slave on to slave 1.
Jadi kita replikasikan grand application slave on, ini nama user yang tadi kita buat, slave 1, dan passwordnya juga slave 1. Oke, sudah oke. Lanjut kita berikan privilege, yaitu dengan flash privilege. Oke, lalu flash tables with read lock. Nah, sekarang kita show master status. Nah, ini dia untuk filenya dan posisinya. Sekarang kita unlock dulu tabelnya. Nah, oke, sudah. Sekarang kita beralih lagi ke server masternya. Nah, di sini pertama kita stop slave. Jika ada gini, slave yang masih berjalan, kita stop dulu. Very okay. Lalu kita konfigurasikan. Change master to master host. Dan di sini kita buat IP address dari server slave. Jadi IP address-nya itu 192.168.22. Oke. Lalu master usernya itu tadi kita buat slave 1. Lalu master password slave 1 juga. Lalu master log file sama dengan kita lihat lagi di sini untuk log filenya di slave MySQL bin 1234554. Oke. Kita kembali lagi ke sini. MySQL bin dot 1234554. Kita lihat lagi dulu di slave 1234554. Oke, sudah. Kita kembali ke master MySQL bin. Oke, sudah sesuai. Lalu kita buat master log post. Nah, untuk posisinya itu ada di 805. Oke, sudah oke. Kita start slave. Lalu show slave status. Oke, kita lihat. Nah, di sini slave IO state-nya juga sudah waiting for master to send event. Jadi, replikasi kita sudah selesai dan sudah berhasil. Nah, selanjutnya, untuk pengecekannya, apakah benar replikasi ini bersifat dua arah dan sudah berhasil, kita akan melakukan pengujian. Yaitu, yang pertama saya akan mencoba untuk membuat database di sini. Dari server masternya, yaitu create database. Nama database-nya db.toko misalkan. Oke, sudah berhasil. Kita beralih ke server slave. Di sini kita coba show database. Nah, di sini sudah ada db.toko, berarti sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita buat dari sini. Di db.toko,
kita buatkan tabel, tapi kita use dulu db-nya, db toko, sudah change, lalu kita create tabel, namanya tb barang. Lalu untuk value-nya atau field-nya itu ada ID barang, selanjutnya ada nama barangnya, lalu harga barangnya, nah itu dulu. Oke, sudah oke. Sekarang kita lihat show tabel. Nah, sudah ada tabel barang. Kita kembali ke server master. Harusnya di database ini, database toko ini sudah ada juga tabel barangnya. Oke, kita show tabel. Nah, ada juga tabel barangnya. Jadi replikasi dua arah kita ini sudah berhasil. Dari master melakukan perubahan, di sleeve juga ada perubahannya, dan dari sleeve melakukan perubahan, dan di master juga ada perubahannya. Jadi coba kita lanjut lagi ya. Kita isikan value di dalam tabel barangnya. Jadi insert into tabel barang, values-nya sama ada ID, lalu nama barangnya kita buat shampoo, lalu harganya itu 10.000. Kedua, barangnya ada sabun, harganya 5.000. Nah, oke, sudah berhasil. Sekarang kita coba select from tb barang. Nah, sudah ada dua isinya, kedua value-nya. Sekarang kita balik lagi ke server sleeve. Kita select from tb barang. Nah, di sini juga sudah ada data-data yang kita masukkan tadi. Jadi, intinya, replikasi dua arah kita ini sudah berhasil. Oke, jadi sekian cara pembuatan replikasi dua arah. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan pada video ini dalam pembuatan replikasinya. Dan saya akhiri dengan terima kasih.